Pemirsa, gimmick politik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari para pesaing. Ya, tidak diduga joget gemoy ala Prabowo menjadi pintu gerbang anak muda untuk masuk mengetahui program, ide, dan juga gagasan pasangan Prabowo Gibran. Jelang masa kampanye, tim sukses Capres dan Cawapres semakin kreatif membuat calon yang diusungnya dilirik masyarakat. Partai Amanat Nasional dengan sekelompok publik figur dari kalangan artis muda itu menangkap peluang dari joget gemoynya Prabowo Subianto di KPU ketika pengumuman nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden. Joget Prabowo itu dirancang sedemikian rupa hingga menjadi tontonan yang menarik dan tren sosial media. Oke gas, tambah 2 orang gas. Namun, siapa sangka, gimik politik joget gemoy Prabowo yang dilakukan tim Koalisi Indonesia Maju itu mendapatkan serangan dari pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1. Di acara kick-off kampanye nasional yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman merasa prihatin dengan gimik politik pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 tersebut. Yakni joget gemoynya Prabowo dan bahasa santuinya putra Presiden Joko Widodo. Muhammad Sohibul Iman berkomentar, gimik seperti itu tidak tepat dilakukan dengan kondisi bangsa sekarang ini. Bangsa ini memerlukan ide dan gagasan untuk menuju Indonesia maju. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimiknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ke depan demokrasi kita harus lebih baik, yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan, di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Roslan Roslani, menanggapi santai reaksi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut. Menurut Roslan, Indonesia negara demokrasi dan bebas berpendapat. Orang berpendapat lain silahkan saja. Roslan pun menambahkan, melalui keriangan dengan berjoget itulah sebagai gerbang untuk masuk pemilih muda mengetahui lebih dalam program Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ini yang gemoy ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini gemoy, bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah. Dan ketertarikan anak muda itu kan dimulai dengan sesuatu yang memang awalnya mereka lihat menarik dan mengena di hati. Ya. Kemudian mereka ingin mengetahui lebih banyak lagi, program kita sudah ada. Kalau saya coba lihat lebih dalam, program kita itu ada beberapa, ada Astacita, ada 8, kemudian ada yang 17 program prioritas, ada 8 yang quick win, istilahnya cepat. Namun, peneliti dari Indonesia Corruption Watch menyarankan pemilih agar lebih kritis untuk memilih kandidat dan mengetahui melalui website ataupun pilihan pencarian rekam jejak para calon bukan pada gimik politik, tapi dapat dilihat dari rekam jejaknya. Pertama, bagaimana rekam jejak mereka soal regulasi-regulasi bermasalah, apakah mereka patuh atau tidak patuh dengan LHKPN, atau mungkin yang ketiga, apakah mereka pernah terindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Sehingga dari sana masyarakat dapat lebih kritis jelang kontestasi pemilu 14 Februari 2024.
Tim TV One mengabarkan.